Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, yaitu ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup ya. Nah, apa sih sebenarnya ekonomi terbuka dan tertutup ya? Nah, dari segi definisi ya, ekonomi tertutup itu adalah ekonomi atau negara ya, negara yang tidak berinteraksi ya, tidak berinteraksi atau berhubungan ya, atau berhubungan dengan negara lain. Dengan negara lain. Nah, jadi antara negara tersebut dan negara lain itu tidak ada yang namanya pertukaran ya. Tidak ada yang namanya ekspor impor. Nah, ekspor impor ini pertukaran itu bisa macam-macam ya, bisa banyak hal. Contohnya yang pasti sih barang ya. Barang, nah barang dan jasa ya. Nah, bisa juga faktor produksi seperti modal finansial, tenaga kerja, dan lain-lainnya seperti transfer teknologi bisa juga dan kekayaan intelektual ya. Nah, makanya mustahil sekali untuk sebuah negara itu tidak eh, tidak berinteraksi atau berhubungan dengan negara lain karena pasti mereka membutuhkan sumber daya dari negara lain gitu ya. Nah, contohnya salah satu contoh negara yang tertutup itu dulu Cina ya. Nah, tapi sekarang Cina sudah terbuka ya. Nah, bahkan Korea Utara pun masih masuk ke dalam kategori negara terbuka walaupun memang dia tidak membuka negaranya selebar selebar negara lain gitu ya. Nah, itu adalah ekonomi tertutup ya. Jadi tidak berinteraksi atau berhubungan dengan lain dan tidak melakukan pertukaran dan sangat sedikit sekali atau bahkan mungkin sekarang tidak ada negara yang tertutup 100% gitu ya. Nah, lalu sekarang untuk yang terbuka. Nah, kalau tertutup tidak berinteraksi berarti kalau yang terbuka ya berarti dia berinteraksi bebas ya, berinteraksi bebas dengan negara lain. Nah, banyak ya contohnya hampir semua negara itu berinteraksi bebas dengan negara lain. Artinya mereka bisa bertukar, mengekspor, mengimpor barangnya dengan negara lain ya. Nah, untuk ekonomi tertutup ya, untuk ekonomi tertutup. Nah, perhitungan dari GDP-nya atau PDB-nya adalah seperti ini. Y sama dengan C plus I plus G. Atau tidak ada yang namanya net export ya. Nah, namun untuk ekonomi yang terbuka, kalau ekonomi terbuka itu Y sama dengan C plus I plus G plus NX ya. Nah, ada plus NX-nya ini. Ini adalah net export. Nah, apa itu net export? Nah, net export itu adalah jumlah ekspor minus dengan import ya. Nah, itu adalah net export ya. Jadi tertutup dan terbuka itu bedanya adalah tidak ada NX-nya. Jadi tidak ada barang dari luar negeri masuk, tidak ada juga barang dari dalam negeri yang keluar gitu ya. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, sekarang aku mau review sedikit. Mungkin kalian udah lupa ya, atau kalian belum nonton video aku yang tentang perdagangan internasional. Nah, kalian boleh juga nonton video aku yang perdagangan internasional ya, biar kalian bisa lebih mengerti apa itu ekspor dan import. Tapi nggak apa-apa, aku review sedikit aja, ekspor dan import ya. Nah, ekspor itu ditulis dengan lambangnya itu X ya. Nah, ini adalah ekspor ya sebenarnya. Ekspor. Oke, apa itu ekspor? Ekspor itu adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri ya, dan dijual ke luar negeri. Nah, itu adalah ekspor. Nah, kalau impor itu lambangnya M kalau di ekonomi ya. Atau bisa juga ada yang nulis E sama X gitu ya. EX bisa juga. Terus ada yang nulis IM gitu bisa juga. Nah, impor
kebalikannya, barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri. Ya. Nah, tapi dibeli atau dijual ke dalam negeri ya. Oke. Nah, contohnya misalkan Indonesia dan Australia gitu ya. Misalkan Indonesia dan Australia. Nah, ketika Indonesia melakukan ekspor, berarti itu misalkan Indonesia menjual batik ya. Batik yang diproduksi dari ya, misalkan di Jogja gitu ya, di Jogja ya, misalnya di sini gitu, diproduksi di Jogja. Nah, batik ini dikirim, dijual ke Melbourne gitu misalnya. Nah, batik ini kita katakan sebagai barang ekspor ya. Karena barang yang diproduksi di Indonesia, tapi dijual di Australia, di luar negeri. Diproduksi di dalam negeri, dijual ke luar negeri gitu ya. Nah, itu namanya ekspor. Nah, kebalikan, misalkan Australia membuat yang namanya keju gitu ya. Misalkan di Sydney gitu. Buat keju ya. Nah, keju ini lalu dijual ke Jakarta gitu ya. Nah, ini namanya adalah impor bagi Indonesia. Tulis ini ya, impor. Jadi ketika barang dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia, itu namanya kita mengimpor barang tersebut. Tapi ketika kita menjual barang ke luar negeri, berarti kita mengekspor ya, begitu. Nah, itu adalah pengertiannya. Nah, di dalam sebuah negara ada yang namanya neraca perdagangan ya. Neraca perdagangan. Atau kita kenal dengan istilah balance of trade ya. Nah, neraca perdagangan ini itu adalah perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor ya pada periode tertentu. Atau neraca perdagangan ini sebenarnya adalah NX yang di komponen PDB tadi ya. Itu adalah NX, net export. Atau ini adalah export minus import ya. Perbedaan antara nilai ekspor dengan nilai impor. Ekspor minus impor ya gitu. Nah, ada 3 kondisi yang bisa terjadi di dalam neraca perdagangan dari sebuah negara ya. Bisa saja X-nya itu lebih besar daripada M. Nah, ini adalah kondisi yang diinginkan oleh sebuah negara, yaitu ekspornya lebih besar daripada impornya. Dikatakan sebagai surplus perdagangan. Nah, jadi ketika ekspor lebih besar dari impor, menjual ke luar negeri lebih banyak dari memasukkan barang dari luar negeri. Itu bagus. Sebuah negara yang bagus itu memiliki surplus perdagangan di mana ekspornya itu lebih besar daripada impornya. Nah, tapi kalau kebalikannya, ekspor lebih kecil daripada impor, ini kita katakan dengan defisit perdagangan. Nah, dalam defisit perdagangan ini, impornya lebih banyak. Jadi kita lebih banyak membeli barang dari luar dibandingkan kita menjual barang ke luar negeri gitu ya. Nah, negara itu lebih baik memiliki surplus karena lebih baik dia bisa menjual barang ke luar negeri lebih banyak daripada dia membeli lebih banyak barang daripada luar negeri gitu ya. Nah, ada satu kondisi lagi yaitu seimbang ya.
di mana X sama dengan M. Nah, ini dikatakan seimbang. Dan ini jarang terjadi ya, karena tidak mungkin ngepas begini, ekspor sama dengan impor gitu. Yang lebih sering surplus dan defisit ya. Nah, itu aja sih yang aku mau bahas hari ini tentang ekonomi terbuka dan tertutup ya, di mana ekonomi yang tertutup itu tidak melakukan yang namanya ekspor impor dan menutup, semua hubungan dan interaksi terhadap, eee, negara-negara lainnya ya, di mana ekonomi terbuka itu membuka interaksi dan hubungan dengan negara lain dan melakukan ekspor impor. Dan mostly semua negara ya, kebanyakan semua negara pasti terbuka karena mereka membutuhkan sumber daya juga dari negara lainnya pastinya. Oke guys, kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.